Tapi jangan lupa selama 10 tahun itu Mao Zedong telah membunuh secara sistematik sekitar 30 juta rakyat RRC sendiri. Jadi bagi komunisme memang nyawa manusia itu ya tidak ada harganya. Pada para pengagum Partai Komunis Cina, tolong Anda nggak usah kagum ya, karena ya buat apa kita akan mengimpor kejahatan, kezaliman, ya, kebiadaban, ya PKC itu ke Indonesia, kan tidak sama sekali. Ini juga selalu saya pesan pada Pak Jokowi, ya, sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri, ya, saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya ingin mengingatkan bahwa banyak pejabat kita, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun atau purnawirawan, dari kalangan sipil maupun TNI, ya, yang sering mengatakan bahwa komunisme itu sudah barang basi. Komunisme itu sudah masa lalu, sudah out of date. Jadi ngapain kita membuang-buang tenaga untuk takut pada komunisme, kemudian merasa prihatin dengan perubahan komunisme. Tidak betul, komunisme itu sudah usai, sudah jadi barang rongsokan lah katakanlah. Tapi tanpa mengurangi hormat saya kepada para beliau itu, ya, saya yakin beliau-beliau itu tidak pernah mengikuti secara terus-menerus perkembangan situasi bahkan di kawasan Asia ini. Jadi RRC atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, ya, itu sebuah negara komunis. Penguasanya itu Partai Komunis Cina. Jadi betul-betul seluruh kehidupan nasional RRC itu dikuasai tanpa kecuali oleh Partai Komunis Cina. Negara ini berpenduduk lebih kurang 1,4 miliar menuju ke arah itu. Kemudian ini terbesar di muka bumi, ya. Kemudian GNP-nya itu 24,2 triliun US dollars. Jadi betul-betul kekuatan ekonomi dan kekuatan militer dari RRC sekarang ini itu sudah makin mendekati kemampuan militer dan kemampuan ekonomi Amerika. Nah, saya ingin mengatakan ya bahwa kekuatan ekonomi dan militer yang perkasa itu, ya, seluruh kehidupan bangsa Cina di mainland Cina itu sepenuhnya dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Jadi seluruh aspek kehidupan negara Cina itu, ya, dikuasai oleh PKC, ya, lewat 25 anggota Politbiro, ya, dan 7 anggota Standing Committee. Dan jangan pernah dilupakan bahwa Xi Jinping ini menjadi diktator yang sangat kuat karena dia pertama menguasai PKC, ya, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina, dan juga presiden negara Cina dari Tiongkok, ya. Dan ketiga, seluruh tentara maupun polisi di Cina itu di bawah atau digenggam oleh Xi Jinping ini. Dan jangan lupa Xi Jinping sudah dikokohkan menjadi presiden, menjadi sekjen partai, menjadi penguasa tunggal polisi dan angkatan darat Cina itu seumur hidup. Nah, karena itu saya memang ingin wanti-wanti, janganlah kita berguru ke komunis Cina itu. Ini komunis Cina ini merupakan pelanggar HAM terberat di muka bumi yang tidak ada taranya dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan RRT itu punya riwayat sebagai negara pelanggar HAM berat itu ketika RRC itu dikuasai oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Jadi Mao Zedong ini tahun 66 sampai 76
itu menggerakkan namanya revolusi kebudayaan, ya, untuk katanya mereka itu membabat sisa-sisa kapitalisme, untuk membersihkan sisa-sisa tradisionalisme itu. Tapi jangan lupa selama 10 tahun itu Mao Zedong telah membunuh secara sistematik sekitar 30 juta rakyat RRC sendiri. Jadi bagi komunisme memang nyawa manusia itu ya tidak ada harganya. Nah rupanya Xi Jinping ini yang dielulukan sebagai Mao Zedong yang kedua, ya, itu juga mewarisi DNA komunis ala Mao Zedong itu, ya. Dan sekarang ini kita bisa melihat bagaimana keganasan Xi Jinping ini di Tibet, ya, kemudian juga di Uighur, di Xinjiang, ya, tapi juga di Hong Kong, ya, bagaimana mereka ini secara sistematik melakukan pelanggaran HAM berat sejak pagi sampai sore, pagi berikutnya sampai sore sampai sekarang ini. Jadi oleh banyak lembaga atau peneliti, ya, terutama yang saya kira cukup otentik itu International Tribunal, ya, itu menyuguhkan kepada kita bagaimana pelanggaran HAM berat oleh diktator Xi Jinping ini, ya, yang menguasai militer, polisi, negara serta partai komunis, ya, itu lewat beberapa bentuk, ya. Yang pertama misalnya terkenal itu unlawful killing, ya, membunuh demi membunuh di luar aturan hukum. Ya. Kemudian pelenyapan siapa saja yang beroposisi kepada Partai Komunis Cina. Jadi disappearances, ya, pelenyapan, ya, kadang-kadang siang hari, kadang-kadang malam hari. Ya. Kemudian torture atau penyiksaan di penjara-penjara Cina itu, ini sesuatu yang luar biasa, gitu. Dan memang tidak bisa dibuka oleh luar karena mereka sangat ketat menutup dirinya dari wartawan-wartawan asing. Tapi tentu saja itu ada bocoran-bocoran, ya, orang-orang Cina perantauan yang masih percaya demokrasi, negaranya supaya tidak hancur berkeping-keping karena diktator komunisme itu, mereka melakukan interview di berbagai tempat, di depan tribunal, depan Human Rights Watch dan lain sebagainya. Kemudian juga biasa itu menahan tanpa alasan. Jadi tahan dulu, nanti dicari-cari pasalnya, ayatnya dan lain-lainnya. Kemudian juga intervensi kehidupan keluarga. Ya. Jadi mereka yang dianggap posisi itu dicermati betul keluarganya, ya, sehingga kadang-kadang diteror gitu. Dan juga serangan fisik langsung, ya, terhadap wartawan, lawyers, penulis, bloggers, para dissidents. Ya. Asal mereka mengkritik Xi Jinping itu akan berhadapan dengan kekuatan polisi, ya, kekuatan pemerintah gitu, sehingga mereka kemudian tidak punya kebebasan sama sekali. Ya. Kemudian juga membatasi kegiatan keagamaan. Ya. Lantas kepada para perempuan di Tibet dan Uighur, mereka dipaksa untuk melakukan sterilisasi, dipaksa harus aborsi dan sebagainya, supaya tidak ada lagi, ya, orang-orang Muslim yang bukan bangsa Cina atau bangsa Han, ya, atau suku Han, ya, baik di Tibet maupun di Uighur itu supaya pelan-pelan habis musnah. Ya. Kita mengetahui 1,2 juta suku Uighur, ya, diletakkan dalam konsentrasi camp concentration, ya, penjara kota, ya, yang dibunuh pelan-pelan, ada dibunuh langsung, ada dibuat kelaparan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebuah pelanggaran HAM berat, dan betul-betul RRC RRC negara yang sangat tertutup gitu, sehingga para pejabat penting dari United Nations tidak pernah bisa masuk. Andai kata pun masuk, tentu dilihatkan yang bagus-bagus itu, tapi yang terjadi di Uighur misalnya tidak pernah akan keluar dari mulut pimpin-pimpin Cina itu. Ya. Kemudian saudara sekalian, bahkan kebiadaban PKC atau pemerintah Xi Jinping
itu melakukan yang dinamakan organ harvesting. Jadi orang-orang yang masih sehat yang ada di penjara-penjara itu, terutama juga di Tibet, di Uighur dan lain-lain, itu dibunuh, ya, diambil livernya, diambil jantungnya, diambil ginjalnya, ya, kemudian untuk dipasarkan secara terbuka, ya. Istilahnya kan luar biasa, organ harvesting, memanen jantung, memanen ginjal, memanen hati atau liver itu, ya. Ini kebiasaan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Cina yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina itu. Ya. Jadi lagi-lagi saudara-saudaraku, para bapak-bapak yang saya hormati, ya, tolong dia jangan mengatakan komunisme sudah tidak ada, sudah basi, sudah kuno. Jangan. Ini masih begitu meger, masih begitu kelihatan kuat sekali, ya. Bahkan sekarang akan mengimbangi kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan yang lain dari superpower yang namanya Amerika Serikat itu, ya. Dan sekalian, bahkan kita melihat, ya, kemampuan artificial intelligence atau AI, ya, dari Cina itu memang cukup mengagumkan, ya, sehingga para dissidents, ya, para kaum oposan dari Cina sendiri maupun dari orang-orang Uighur, orang-orang Tibet dan lain-lain, juga orang-orang Hong Kong, ya, mereka mengatakan dengan AI, ya, artificial intelligence yang dimiliki PKC itu, maka tidak ada sedikit pun, ya, celah dari para disiplin itu untuk bisa omong langsung, ya, karena semua direkam dengan baik, ya, kemudian semua akan ketahuan itu. Ini memang luar biasa. Cuma sayangnya itu AI itu bukan untuk kebaikan, untuk kezaliman. Ini luar biasa, ya. Nah, saudara sekalian, memang jumlah korban manusia, ya, di Tibet, di Uighur, ya, kemudian di berbagai tempat lain, ya, yang dibunuh oleh PKC, ya, atas nama pemerintah komunis itu memang sulit, tapi tentu jumlahnya sangat banyak dan saya nggak akan spekulasi, cuma kita perlu membuka, ya, file dari Washington Post, ya, dari New York Times, semua ada di sana gitu, yang memperkirakan ada sekian juta, ya, manusia-manusia di Tiongkok itu yang dibasmi, ya, yang melanggar HAM secara sangat berat. Nah, karena itu, ya, saudara sekalian, pada para pengagum Partai Komunis Cina, tolong Anda nggak usah kagum, ya, karena, ya, buat apa kita akan mengimpor kejahatan, kezaliman, ya, kebiadaban, ya, PKC itu ke Indonesia, kan tidak sama sekali, ya. Jadi karena itu saya ingin mengatakan, ya, bahwa jangan sampai kita berguru ke komunis Cina itu haram dalam arti mutlak itu, ya. Haram itu istilah agama, tapi untuk memperkuat larangan itu barangkali, ya, kita haram lah, ya. Nah, kemudian terakhir, ya, ini juga selalu saya pesan pada Pak Jokowi, ya. Jadi sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri, ya. Saya minta dipikir betul, ya, Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya. Masih banyaklah, ya, tokoh-tokoh Polri kita yang baik-baik, ya. Jadi jangan dipilih yang sampai ada gejala Islamofobi karena akan runyam. Jadi saya tidak pernah sedikit pun merasa takut atau khawatir. Ini adalah keinginan saya sebagai warga negara demi Republik yang kita cintai ini, jangan ke depan makin kocar-kacir gitu. Dan saya juga senang katanya polisi segera akan mengungkapkan temuan-temuan mereka dibandingkan dengan temuan-temuan Komnas HAM gitu. Ini bagus sekali gitu. Tapi yang penting memang saya tetap ingin menyampaikan yang sudah membunuh, membantai 6 laskar itu ditangkap dulu. Nanti mereka jangan jadi korban, ya, jangan sampai kemudian dikorbankan padahal mereka misalnya diutus, disuruh oleh atasan dan lain-lain. Saya kira itu dulu. Mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.